kita masih dan proses utawi kan serapi berbuat pulang berbagi karena di serapi pakai kaki tempat hasil dengan seluruh melalui Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz DNSSI Suhali. Alhamdulillah. Monggo Pak mriki, Pak. Monggo. Yang saya hormati Saudara pengurus Masjid Al-Huda, para jamaah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia. Waalaikumsalam. Monggo. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ngobrol pada sore ini kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bersama masih tetap dalam keadaan iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terhormati, pertama saya sampaikan terima kasih telah datang pada DNSSI Suhali yang berkenan hadir di tengah-tengah majelis ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah senantiasa rutin mengikuti kajian Islam dari kajian Islam yang pertama juga yang terakhir yang tertata. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, sholat kita, ibadah kita senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada para moderator, para pengguna, baik berupa material uang maupun berupa konsumsi. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlu saya sampaikan kepada para jamaah bahwa pada hari ini akan ada 7 April 2024 merupakan kajian Islam yang merupakan punah kegiatan rangkaian kegiatan untuk mengisi bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, supaya kita di penghujung Ramadan ini kita senantiasa agar tidak berhenti, tapi kita tingkatkan ibadah kita mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita masuk dalam Allah yang mutakin. Allahumma. Kemudian yang keempat, kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan selama kegiatan ini ada kurang lebih
Sebelumnya lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasanya pada Islam dan berbuka bersama tadi diisi dengan bahasa Islam sampai pada jam 5.15 menit. Nama anjirnya itu jam 5.33 Pohon masalah kajian Islam ini nanti pada yang kurang paham bisa nanti saya jelaskan setelah penyampaian kajian Islam ini. Dari saya selaku pemandu acara kegiatan pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesarnya dan saya serahkan seluruhnya kepada Ustaz Dr. PNS Haji Jumali MPG. Mohon lanjutkan sekali ditutup dengan doa. Akhir kalam yang bersyukur wa ridho wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu sesepuh lan kinisepuh ingkang tansah dipun rahmati kaliyan Allah. Monggo wonten ing kesempatan sonten menika saderengipun pengaosan berlangsung kita sesarengan muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing kesempatan menika Allah tasih tetep maringi kenikmatan-kenikmatan ingkang sangat kathah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Termasuk salah setunggalipun kenikmatan kula lan panjenengan sedaya tetep sehat walafiat. Ugi dipun paringi kenikmatan ingkang arupi iman dan Islam. Sehingga wonten ing kesempatan menika kita tetep istiqomah. Saged nderekaken nglampahi ibadah siang wonten ing bulan suci Ramadan menika ingkang sampun mendekati berakhir. Mugi-mugi poso kula lan panjenengan sedaya mulai awal ngantos akhir menika mangke termasuk amal ibadah poso ingkang dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat salam kita aturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya niki diakoni kalian Kanjeng Nabi sebagai pengikut setia, pengikut ingkang tansah urun murid-murid sunahipun Rasulullah. Keranten boten gampang kita niki jarak antara Rasulullah kalian kita niki sangat tebih ribuan tahun yang lalu, namun kula lan panjenengan sedaya kersa nderekaken sunah-sunahe, nderekaken ajarane
kanthi penuh keimanan lan keikhlasan. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya badhe dipun belani kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, swanten kula saged jelas napa mboten? Jelas nggih. Mangke nek mboten jelas jenengan tanglet mawon nggih. Para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang kula hormati, tasik tetep semangat nggih. Nggih. Mestine biasane tiyang poso niku semangate di awal dan di akhir. Di awal itu karena memang Allah memberikan kesemangatan dumateng tiyang ingkang poso. Biasanya terakhir niki meh mengakhiri menjelang hari raya. Tapi kula lan panjenengan sedaya para jamaah insyaallah mulai awal hingga akhir insyaallah semangat untuk melaksanakan ibadah ini dengan penuh rasa iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu sedaya kula hormati, tema kita sore hari ini adalah sukses di bulan Ramadan. Sukses di bulan Ramadan. Dari tema ini kira-kira siapa ya yang termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan? Nah, monggo kita pelajari sareng-sareng apakah kita nanti ada di dalamnya ataukah kita berada di luar dari kriteria orang yang sukses di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam memanggil umatnya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan atas kamu semuanya, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan informasi secara jelas kepada kita semuanya bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang bertakwa. Berarti orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang mampu menuju satu titik, yaitu muttaqin atau orang yang bertakwa. Itu orang yang berhasil nanti. Sementara takwa itu kalau kita artikan secara gampang adalah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan pada seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini kalau kita fahami masih sangat luas sekali, karena takwa itu kalau saya gambarkan sebuah rumah besar yang di situ banyak isinya banyak sekali.
ada sifat sabar, ada sifat peduli, ada sifat senang berbagi, ada sifat berbicara dengan baik, ada sifat menghormati orang tua. Itu adalah isi dari takwa dan masih banyak lagi. Untuk itu kita perlu untuk mengambil agar pengertian itu agak mengerucut ya nanti. Para bapak, para ibu sedaya kula hormati. Salajengipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya itu menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang pertama kata Rasulullah, barang siapa, kalau barang siapa ini berarti siapapun orang itu semuanya masuk di dalamnya. Barang siapa yang melaksanakan ibadah siang, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di dalam melaksanakan puasa itu dimotivasi atau didasari dengan iman dan penuh harapan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridho Allah, maka orang tersebut kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mereka itu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sementara hadis yang kedua, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu sholat taraweh, berarti ini ada di dalam bulan Ramadan, di malam Ramadan, mau melaksanakan qiyamul Ramadan, Rasulullah menyampaikan dengan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, sedikit ada titik terang bahwa Rasulullah menyampaikan terkait dengan puasa Ramadan, orang itu akan mendapatkan ampunan dalam arti orang itu sukses melaksanakan ibadah puasa manakala orang itu berpuasanya dimotivasi, ada motivasi di dalam dirinya karena didorong oleh iman kepada Allah dan juga termotivasi karena kepingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang di malam Ramadan mau melaksanakan ibadah yaitu qiyamul Ramadan imanan wa ihtisaban, maka di situ juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dapat kita fahami bersama, Allah akan memberikan ampunan. Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, manakala kita berpuasanya didasari dengan iman, kemudian dasar kepingin untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semuanya, Bapak Ibu sedaya yang kula hormati, ternyata kalau kepingin puasanya itu nanti berhasil, maka kita tidak cukup hanya berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum tanpa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa itu sendiri.
Kemudian juga tidak cukup di situ. Kalau kepingin nanti sukses puasanya, maka tidak cukup hanya berpuasa di siang harinya, tetapi kita harus melakukan satu ibadah sunnah lagi di malam Ramadan yang disebut Qiyamu Ramadan. Maka Allah di dalam surat Al-Baqarah 187 insya Allah, di dalam ayat itu Allah juga menambahkan Tsumma atimmus siyama ilal lail, tsumma atimmu mongko nuli sampurnakno sira kabeh asyama ing poso ilal lail tumeka bengine, tumeka bengine Ramadan. Jadi kita tidak cukup hanya berpuasa, tidak cukup, kita harus sempurna kalau kepengen sukses. Sukses itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya ghufira lahu itu tidak hanya sekedar dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus, tetapi Allah mesti membarengi dosa-dosa yang dihapus itu dibarengi dengan adanya kebaikan-kebaikan dari seseorang. Otomatis nek wong iku bersih dosane, insya Allah apik perbuatane. Sakwalike nek wong iku akeh dosane, insya Allah wong iku akeh tertutup atine. Wong sing tertutup atine insya Allah angel aturane, angel tuturane, wis angel niku wong sing akeh dosa. Dalam arti wong niku nek dosane akeh, kecenderungannya hatinya tertutup, banyak noda-noda hitam. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu menyampaikan, ketika kita melakukan satu dosa saja, maka ada noda hitam yang nempel di hati kita. Kalau dalam satu hari, mulai kita bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, kita melakukan 1000 kali dosa, maka ada 1000 titik hitam yang nempel di hati kita. Padahal hati kita itu asalnya adalah kinclong, bening, bersih, bersih. Seiring dengan perjalanan hidup kita, yang kecenderungan kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka sejumlah dosa yang kita lakukan itu maka menjadi sejumlah titik hitam yang ada di hati kita. Iku sedino, umpamanya sedino digawe 100, kakek 50 pun 50 titik dosa. Berarti nek seminggu ping 7 berarti 350 titik. Pun kathah niku nek 50. Padahal dosa niku ulang panjenengan niku per menit, mungkin per detik. Cuman kita kadang-kadang tidak terasa, gak rumangsa nek nglakoni dosa. Milane kelolan panjenengan sedaya niku kali Kanjeng Nabi terus disarankan perbanyaklah beristighfar, minimal sedina sewengi ping 100. Rasulullah niku sedina sewengi ping 100. Niku Rasulullah yang sudah dijamin tidak ada dosa bagi beliau. Sementara kita yang dosa itu terus bergelimangan dosa, kita enggan untuk menyampaikan atau membaca istighfar untuk meminta ampun kepada Allah. Ini kalau saya sampaikan atau dalam bahasa saya menjadi orang sombong, gak rumangsa nek duwe dosa. Hadirin para bapak pori ingkang kula hormati, wangsul dumateng dos pundi puasa yang sukses tadi.
ternyata Allah akan membarengi ampunan dosa itu dengan kebaikan. Mesti nih Bapak, kebaikan itu akan diberikan. Sehingga orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu akan dapat kita lihat hasilnya ketika nanti selesai bulan suci Ramadan. Kok sakit? Iya, soalnya Ramadan ini ujiannya 11 bulan yang akan datang adalah bukti ini. Nek nonggone bulan Ramadan kalau wingi sregep maca Quran mulai malam tanggal 1 sampai malam 30, tiba-tiba Ramadane habis maca Qurane juga libur. Ini artinya ada golongan, ada nilai kurang berhasil. Kurang berhasil. Kalau di bulan Ramadan kemarin jamaahnya 5 waktu ke masjid, sementara wis malam riyoyo lho, gak gelem jamaah isya, gak gelem ten masjid. Lagi malam riyoyo. Akhirnya jamaah isya malam riyoyo niku mboten kados jamaah isya kosong. Nek ten ngen kula ngoten, malam isya niku sepi. Mboten kados malam isya nggene kados bulan Ramadan. Itu jamaah kathah mangken-mangken terawih. Nek wis malam riyoyo balik asal. Nek biasane 10 ya wong 10 iku. Nah, apakah di jamaah Al-Huda juga demikian? Insya Allah mboten. Keranten panjenengan sumerat bilih hasile wong poso iku ditingali mangke sak sampune poso Ramadan. Sing biasane napa niku salat sunah qobliyah dilakoni, ba'diyah dilakoni, duha dilakoni, salat sunah syuruk dilakoni selama di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba Ramadan hilang semuanya. Oh, ini berarti nggak nempel blas. Padahal Ramadan itu kan dikatakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembiasaan. Panjenengan dibiasakno sholat taraweh, dibiasakno seneng infak, seneng sodako, dibiasakno maca Quran, dibiasakno jaga omongan sing elek, dibiasakno rasan-rasan. Tiba-tiba Ramadan hilang kembali seperti di awal. Berarti upaya untuk pembiasaan tidak berhasil. Paling boten kula lan panjenengan masih boten 100% oleh berubah. Be 70% monggo ono hasilnya. Berarti semakin lama nanti setelah Ramadan ini nanti jamaah Masjid Al-Huda dibanding dengan sebelum Ramadan akan lebih baik. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Nggih mesti ngoten nggih. Kanton ningali mawon mangke. Nggih. Ternyata gak berhasil posone awak dhewe. Terus apa yang menjadikan tidak berhasil? Lah ini banyak faktornya. Nggih. Para bapak, para ibu yang kula hormati, dados kesimpulannya, disimpulno wae, kesuksesan kita di bulan Ramadan ini nanti manakala di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang, tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita, amal kita semakin lebih baik. Hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati. Lajeng napa kinten-kinten sing ndadekno iso gak berhasil niku? Rasulullah nggih nate ngaturaken. Akeh kam min shaimin
laisa lahu jazaa'un illal ju' wal atas. Akeh wong iso nglakoni poso nek nggone wulan suci Ramadan. Tapi wong iku gak ngolehno ganjaran, gak ngolehno hasil. Cuma oleh ngrasakno luwe lan ngrasakno ngelak. Ini adalah satu indikator, salah satu indikasi tondo nek posoen iku mboten berhasil. Soalnya nopo? Piyambake le poso niku mboten dimotivasi karena iman kepada Allah, mboten dimotivasi karena kepingin mendapatkan ridho Allah, tapi mungkin karena yang lain. Mungkin krono tonggoe poso yo melok poso. Mungkin krono calon desane poso yo melok poso. Itu berarti motivasinya keliru. Sehingga yang didapatkan dalam puasa itu tidak mendapatkan nilai apa-apa, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Insya Allah kita mboten ngantos ngoten keranten panjenengan sedaya niku bendina dituturi liwat pengajian nek poso iku kudu diniati krana Allah lan diniati krana golek ridane Gusti Allah. Mboten ngantos panjenengan nyelimpang apa kleru niate. Insyaallah nggih mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mangke betul-betul puasa yang kita lakukan memang betul-betul dimotivasi karena ingin menjadi lebih baik. Artinya kita niati karena Allah. Para bapak sapa ibu ingkang kula hormati. Jadi yang menjadikan puasa kita tidak berhasil diantaranya karena niatnya keliru, karena motivasinya keliru. Termasuk orang yang motivasinya keliru, akhirnya di dalam melaksanakan ibadah puasa itu sekedar berubah. Sing penting berubah nek nggone bulan Ramadan itu. Biasane gak tahu mlebu masjid, saiki mlebu masjid. Sakjane nggih wis apik mawon gelem mlebu masjid, tapi salah le niat niku. Ana tiyang niku nek nggone bulan Ramadan oleh poso niku napa nggih niku wau berubah ya hanya ketika di puasa. Puasanya habis kembali lagi. Wonten tiyang ingkang menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan yang biasa-biasa saja. Padahal Allah lan Rasulullah ngaturaken bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi mereka ada golongan yang itu biasa, podo gak ono kaceke karo bulan-bulan yang lain. Sehingga dia tidak tertarik, tidak termotivasi dengan melaksanakan puasa. Podo wae. Kalau kita yang termotivasi karena adanya keistimewaan di bulan suci Ramadan, mulai tanggal 1 sampai terakhir, kula lan panjenengan sedaya semangat dan tambah semangat, apalagi di 10 hari yang terakhir. Mulai jam 1 wis berangkat ke masjid iktikaf sampai subuh, bahkan menunggu nanti sampai suruh. Nah, itu karena termotivasi kepingin angsal ridhanipun Allah, angsal ampunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi mereka yang menganggap biasa, akhirnya tidak melaksanakan. Mas podo wae, Mas yo poso ya semua itu malah gawe ribut, gawe masalah. Onone Ramadan garai tambah anggaran, tambah iki, tambah iki, garai bingung. Nah, seperti itu. Padahal panjenengan sedaya di bulan suci Ramadan ini akan merasakan sesuatu yang berbeda.
mangani tambah semangat, seger, nggih. Kesehatannya tambah karena nutrisinya tambah. Tapi mangke mantun Ramadan kirangan apa asam uratnya tambah, kolesterolnya tambah biasa ini. Tapi selama Ramadan tidak ada masalah. Oh, justru malah sehat. Karena menu-menunya menu 5 sehat 5 sempurna ya. Para bapak, para ibu yang kula hormati, dados kula wangsuli malih poso sing sukses niku poso sing angsal ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah maringi ampunan iku boten namung ampunan tok, tapi dibarengi kalian tambahipun kesaenan. Maka setelah Ramadan ngomongi tambah santun, menghormati orang tua, menghormati siapapun, tidak sombong, suka berbagi. Sikap-sikap itu muncul setelah Ramadan, sehingga barangkali akan berpotensi menjadi seorang hamba yang memiliki karakter ibadur rahman. Pun nanti kalau ngaos ten mriki napa karakter ibadur rahman niku panjenengan tingali wonten ing surat Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Itu diantaranya. Itu adalah karakter-karakter ibadur rahman, dan ini bisa diwujudkan melalui ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Setunggal wong iku gak sombong. Nomor loro, nek diomeli wong utawa digarai wong gak melok, gak dilayani, justru mengucapkan kata-kata salam, ucapkan dengan kata-kata yang menyejukkan. Yang ketiga, di dalam memanfaatkan waktu malam-malamnya tidak dihabiskan untuk tidur, tetapi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud dan banyak berzikir. Yang keempat, orang itu selalu memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa neraka jahanam, karena siksa neraka jahanam itu sangat menyakitkan, bahkan neraka jahanam ini sangat tidak layak dan sangat tidak baik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nggih, para bapak sapa ibu ingkang kula hormati, itu diantaranya karakter-karakter ibadur rahman yang ini manakala panjenengan posoi mulai tanggal 1 ngantos terakhir mangke bener-bener karena Allah, jenengan angsal ampunan Allah, maka sifat-sifat ini insya Allah muncul di dalam diri kita setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mekaten mbok menawi wonten ingkang perlu didiskusikan, monggo kula buka pertanyaan nggih ingkang badhe tanglet. Ada yang tanya dari adik, dari bapak, saya ibu, monggo. Selama saya bisa jawab, akan saya jawab. Monggo, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak diberi kesempatan untuk tanya jawab. Yang saya tanyakan tentang puasa. Kenapa dalam bulan puasa orang-orang yang beriman dibagi?
Orang-orang beriman gimana Pak? Jadi orang-orang yang beriman cuma beriman kok dipanggil. Yang dipanggil gitu. Okay. Apakah orang Islam sudah ada Yahudi dan ada apa orang biasa? Terima kasih. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang luar biasa. Nopo Gusti Allah niku tenggene surat Al-Baqarah 183 niku memanggilnya untuk berpuasa itu khusus hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Kok boten seluruh umat Islam? Ya ayyuhalladzina aslamu. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dimaksud bahwa Allah memang sangat memuliakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Tidak semua yang melaksanakan puasa ini adalah orang, maksudnya tidak semua umat Islam, tetapi memang hanya dikhususkan oleh Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Ini memang khusus diberikan oleh Allah. Terus kenapa kok tidak semuanya? Wallahu alam, ini kalau dari analisa saya sendiri, karena memang Allah memuliakan orang yang beriman, sehingga memang dipanggil secara khusus oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sehingga banyak di kalangan umat Islam yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali orang Islam yang tidak melaksanakan dan juga mungkin merasa dia tidak kepingin puasa. Sehingga disinilah Allah betul-betul memanggil secara khusus kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ngoten Bapak. Ada yang lain monggo? Nggih, monggo Bapak ngajeng mawon kersane kepireng. Nggih, luar biasa. Nggih Bapak, nggih, wis wayahe. Wong sing enom mawon sayek-sayek. Terima kasih waktu Yai. Aku sedang. Nggih. Hari ini mungkin saya Oh, ngoten nggih. Nggih. Kita mengeluarkan zakat. Oh, zakat. Ini berdasarkan kalau masyarakat orang itu kurang paham tapi kurang paham. Jadi orang-orang yang miskin, fakir miskin, katakanlah orang yang karena miskin itu bisa kaya, itu miskin tenang. Tapi kalau tidak mampu, tidak mampu. Ini berpuasa. Nah, supaya berpuasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut akan itu, padahal dia tidak mampu. Tapi tetap mengeluarkan zakat kita. Karena ada suatu sisi yang satu mengatakan fakir miskin itu berpuasa tidak bisa mengeluarkan zakat. Hanya menerima. Pilihan tersebut yang mana? Terima kasih. Terima kasih. Ini tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan dalam rangka untuk mensucikan masing-masing pribadi kita. Nah, peruntukan zakat fitrah itu adalah untuk fakir miskin, ya jelas miskin, ya. Tidak orang yatim tapi miskin boleh, nggih. Karena ada yatim kaya, ada yatim miskin. Berarti kalau miskin berhak menerima zakat fitrah. Lah, terkait dengan itu, bagaimana
karena terjadi di masyarakat kita. Apakah itu karena dia merasa nek aku gak zakat fitrah sawangan, ini tidak tahu. Tapi mereka memaksakan diri untuk membayar zakat fitrah. Nah, mestinya karena dia itu berhak menerima, ya mestinya tidak membayar. Cuman di dalam memberikan pengertian miskin ini barangkali yang perlu diperjelas. Karena kriteria miskin ini juga mungkin kadang-kadang nggih, ngoten kan? Nah, miskin itu sebetulnya dia itu bisa bekerja, nggak ada pekerjaan, tapi memang tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Yang lebih payah itu yang fakir. Fakir itu memang tidak punya pekerjaan tetap, sehingga mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi miskin sudah berada di atasnya. Tapi ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya zakat fitrah. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, dan itu memang terjadi. Tidak hanya di sini, kadang-kadang dia itu mengeluarkan zakat kepada amil atau panitia zakat fitrah, sehingga nanti di malamnya itu kebagian lagi termasuk orang yang dihitung oleh amil untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi pada prinsipnya kembali kepada arti dan aturannya. Jadi yang memang berhak menerima itu adalah termasuk miskin. Kalau dia miskin, berarti logikanya tidak usah membayar zakat karena dia yang berhak menerima zakat. Ngoten Bapak menengah nggih. Nggih. Nggih, memang banyak terjadi yang seperti itu. Para Bapak, para Ibu yang keluar sampun cekap nggih? Cekap? Napa wonten tambah malih? Oh, nek pun boten berarti pun cekap nggih. Menawi wonten pertanyaan mangke saged disampaikan melalui WA monggo. Nggih, menawi saged diaturaken. Nggih. Nggih, boten napa-napa, tapi termasuk untuk kesuksesan puasa itu juga disempurnakan dengan zakat fitrah. Nggih. Nggih, para bapak, para ibu saya kang kula hormati, menawi sampun boten wonten ingkang perlu didiskusiaken malih, boten wonten pertanyaan, kula kinten wekdale sampun meh manjing. Mila saking menika monggo kita tutup kalian doa. Mugi-mugi pertemuan sonten menika tansah ridho saking Allah, panjenengan sedaya dipun paringi sehat, saged nyempurnaaken poso lan ugi saged ngrasakaken hasil poso wonten ing bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak para ibu kang kula hormati, mekaten lan semanten mbok menawi atur kawula ingkang kirang dikecakaken. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.